perubahan. Bicara sebuah pembangunan pasti merubahnya sesuatu keadaan yang ada. Saya sebenarnya menyambut baik saja dengan adanya investasi di daerah Tangerang Utara ini ya, Tangerang, Kabupaten Tangerang bagian utara. Saya menyambut baik. Namun ada beberapa hal yang perlu kita kontrol. Jangan sampai pengembang juga menjadi lost what ya. Misalnya gini, saya pernah berbicara dan saya pernah kumpulkan para wartawan di sini, hampir ada 40 wartawan saya kumpulkan ketika sedang ramai-ramai saat itu. Jadi gini, bukan saja sebatas pembangunan oleh para investor yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang kawasan utara, bukan itu saja. Tapi yang harus dibenahi lebih awal adalah bagaimana rencana tata ruang umum ke rencana tata ruang khusus. Jadi kepada RDTR ini yang perlu penting. Kalau sekarang kita ini kebablasan, maka pandangan saya nanti seperti Tangerang Selatan. Mau bikin lapangan bola aja susah, karena lahannya habis. Nah, harapan saya dari RUTR ke RDTR ini udah harus dikawal nih di Pemda, agar lebih terstruktur, terpetakan. Di mana sih untuk kawasan pendidikannya? Di mana sih fasilitas untuk olahraga dan sosial anak-anaknya? Nah, ini di mana sih untuk ketahanan pangan yang pastinya? Ya, jangan sampai zonasi jelas. Zonasi jelas dan itu udah harus dipatenkan, diperdakan oleh pemerintah daerah. Kenapa demikian? Kalau ini dilepas totalitas, maka pengembang tidak salah. Karena di sana tidak ada regulasi yang mengatur tata batas untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat utara. Dan ini sebenarnya pandangan saya dari awal yang harus dikawal. Itu satu ya. Bisa ketahanan pangan. Ketahanan pangan harapan saya syukur-syukur Pemda setempat bukan lagi punya masyarakat yang diklaim ini ketahanan pangan Kabupaten Tangerang di utara. Bukan. Harapan saya kepada Pak Bupati, Pak Jaki, Pemda bisa nih 100 hektar. Dia beli untuk mengantisipasi ketahanan pangan Tangerang bagian utara. Dia beli di situ. Artinya mungkin untuk mencegah alih fungsi. Iya, dia di situ dipatenkan, dia beli untuk dipastikan tadi jangan sampai alih fungsi. Sehingga bagaimana pengairannya harus baik, tata kelola pertaniannya harus baik. Sehingga tidak lagi kehilangan orang utara tentang kekhawatiran ketahanan pangan berkurang. Itu loh yang penting. Nah, kedua, di samping tadi saya bilang tata kelola itu, kedua, SDM. SDM di Tangerang Utara jangan sampai tidak sejalan nih antara investor berinvest di Tangerang bagian utara, SDM-nya tidak sejalan. Ini perlu tingkatkan sumber daya manusianya, baik tentang pendidikan, ya kan, tentang perilaku moralitas. Belajar dari pengalaman Bandara Soekarno-Hatta, PLTU Lontar, yang merupakan fasilitas utilitas untuk pelayanan publik. Kita lihat kenapa orang-orang lokal Tangerang Utara, usia kabupaten belum bisa ke depan untuk menjadi tenaga-tenaga ahli. Kita lebih kepada tenaga-tenaga produksi, tenaga-tenaga kasar, security, ataupun posisi-posisi yang memang dalam tanda kutip tidak memerlukan keahlian khusus. Nah ini kan sedangkan bandara kan butuh orang-orang ekspor. Nah ini apa sebenarnya sih? Kenapa bisa kita jadi tamu di wilayah sendiri? Mungkin Pak Suta bisa ada. Oke, tadi saya bilang SDM tidak bisa dibantahkan Pak Budi. Artinya gini, mindset pola pikir orang Tangerang bagian utara bergeliat sekarang membenahi diri dari pola pikir dan tentang pendidikan. Jangan menyalahkan, saya bilang orang Jawa, Sunda, Batak datang ke daerah kita, dia maju. Karena dia datang ke daerah kita, dia mempersiapkan diri secara skill. Ya, secara pendidikan formal, bahkan dia S2, bahkan S3. Secara misalnya IT, handphone, tentang laptop, komputer lainnya, dia menguasai. Artinya, secara kualitas dalam sebuah berkompetitor, bersaing, di sebuah perusahaan, nggak mungkin dong perusahaan menerima orang yang di bawah standaritas pengetahuannya. Nah, kita harus belajar dari situ. Makanya saya bilang, orang Tangerang Utara, bagian utara ini jangan banyak hanya pesta yang dibanyakin. Karena ada mindset budaya kita di Tangerang Utara, pesta itu kadang-kadang kan dia utang pinjam dia belain loh. Untuk kebutuhan yang saya pikir ini sesaat loh. Tapi banyak anaknya nggak sekolah. Iya, tapi banyak anaknya sekolahnya terputus, tidak lanjut. Nah, inilah akhirnya cepat lambat membuat kecemburuan sosial bagi orang-orang yang maju dari pendatang. Nah, saya bilang, saya tidak menyalahkan orang pendatang.
Kita harus belajar terhadap orang pendatang. Apa yang dibenahi? Pendidikan. Nah, terus dirubah keseharian yang ada di masyarakat kita. Apa? Kondangan dan pesta itu cobalah direm. Kenapa saya lihat? Karena saya pelaku nih di desa. Karena orang Sabtu Minggu 45 orang loh. Saya hitung dari 20.000 saja. Kalau 5 orang udah 100.000. Dalam rangka Sabtu Minggu. Berarti 200. Sebulan udah 800. Artinya, bagi yang mampu is oke. Bagi yang nggak mampu kan terlalu dipaksakan. Karena saya sendiri sadar loh. Bingung saya ini ingin merubah. Saya punya teman Pak Budi misalnya pesta. Saya nggak datang. Ingin tuh belajar nggak malu. Tapi susah kan. Kalau nggak datang ketemu kita malu. Itu saya susah itu ingin belajar itu. Nah, mungkin budaya inilah yang disebut kekerabatan secara sosiologi, secara fisiologi ada beban mental ketika tidak datang. Nah, ini harus dirubah. Makanya saya bilang diminimalisir. Kalau pesta kalau nggak nikahin sih ya sudahlah, nggak usah ada pesta-pesta. Di kampung kita kan ulang tahun aja pesta kan. Nyunatin saja toh kitanan pesta. Nah, maksud saya ini kan sayang. Kenapa? Kan di kampung kita kan Talas Bogor Pak Budi, ya kan? Jebolah Saka Sohor. Nanggap lenong pekayon aja kan kuat. Nanggap dangdut kuat. Tapi anaknya nggak kuliah, anaknya nggak sekolah, nggak pondok. Semangat Undang-Undang Nomor 6 2014 adalah menempatkan kepala desa bukan lagi sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Semangatnya ya Pak ya. Yeah. Melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat sekaligus juga melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, bagaimana menurut Pak Surta tentang semangat undang-undang ini? Oke, Undang-Undang Nomor 14 itu kita bukan ketangan panjangan loh, bukan. Kita otonomi desa kok. Hak prerogatif ada di lembaga desa, masyarakat desa. Jadi sebenarnya kita punya marwah geliat untuk membangun desa dengan payung hukum undang-undang itu tersebut sebagai umbrella-nya adalah tadi Undang-Undang Nomor 6 2014. Namun kadang kita masih diintervensi oleh pusat. Sekarang kita jadi kayak pelaksana pusat. Ini salah. Kita sejajar kalau bicara undang-undang antara desa, kabupaten, kota dan provinsi. Kita sejajar, punya legal formal hukum semua, punya umbrella masing-masing. Tapi kenyataannya desa masih diatur oleh pusat. Jadi sekarang kita pelaksana pusat. Kalau dianggap kita sebagai pelaksana pusat menjalankan dana dari pusat, jadi buntutnya dipegang oleh masing-masing. Nah tadi itu bilang, makanya saya bilang ini lucu. Kalau emang kita sebagai pelaksana dari pusat, maka paling tidak fasilitasi dong gaji kepala desa ditingkatkan, ya kan? Kemudian fasilitas desa dibenahi. Kalau dianggap pelaksana, kita kan bukan pelaksana. Kita punya undang-undang tersendiri gitu kan. Beda dengan kecamatan. Oh beda. Kalau kecamatan kan dia kan ketangan panjangan bupati, bukan lagi sebagai kepala desa. Dan beda dengan kelurahan. Kelurahan punya loh cost in cost biaya operasional dia. Nah kita di desa kemarin saya ketemu dengan Pak Menteri Agraria ya, Pertanahan. Saya bilang Pak Menteri, kepala desa dan masyarakat desa bukan tidak mau di PTSL kan. Berarti masyarakat menyambut baik dengan adanya PTSL. Sertifikat itu menyambut baik. Persoalannya desa jangan dipukul rata dengan kelurahan. Kos kepala desa itu tinggi sekali. Bahkan ada kalimat dari sejarah sampai haram jada itu datang ke kepala desa. Ya bagaimana kos orang yang pesta tadi, yang meninggal, yang sakit, kebutuhan sosial lainnya. Itu di desa tinggi. Dan itu tidak ada dana operasional desa dari pusat. Dan mengocek duit kantong pribadi kepada desa. Pertanyaannya simpelnya, bagaimana kalau desa-desa yang terbelakang tidak ada income per kapitanya, kebutuhan sosial begitu tinggi. Nah, maka saya bilang, kepala desa jangan dicari kesalahannya. Karena kepala desa mah saya bilang lahir dari berbagai kelompok golongan. Beda sama camat ada STPDN, beda sama polisi ada Akpol, beda dengan ABRI ada Akmil. Kepala desa tidak ada sekolahannya. Jadi jangan dicari kesalahan, tapi diperkaya pengetahuannya, minimalisir persoalan. Itu yang harus dikedepankan, saya pikir oleh pemerintah. Nah, jadi tadi saya bilang, harusnya hak prerogatif desa itu mengelola dana desa, diberikan kepada lembaga desa, kepala desa dan masyarakat desa. Sebegitu Pak Budi. Terkait usulan daripada DPR pusat, saya sempat lihat itu di situs berita terkait keinginan dari para senator dan anggota DPR RI agar kepala desa juga diberi biaya operasional sama seperti kepala daerah. Menurut Justru itu adalah sesungguhnya janji Pak Presiden waktu saya silatnas di Gedung Gelora Bung Karno, bahwa janji beliau ketika beliau terpilih yang kedua kali, maka 5% dari dana desa itu dari pusat, maka diberikan untuk
operasional desa. Namun sampai saat ini belum diberikan, tapi saya maklum seorang mungkin kebutuhan yang lainnya belum tercover, apalagi ditimpa dengan tadi adanya bencana nasional ini kan, seperti COVID, kita maklum. Tapi mudah-mudahan saya yakin dan percaya dengan pemimpin kita Pak Presiden, ketika mungkin COVID sudah landai dan totalitas sudah tidak ada, janji beliau mungkin akan direalisasikan. Kita juga maklum itu. Dan tadi saya bilang, pos kepala desa sangat amat tinggi. Jujur sangat amat tinggi. Nah tadi kembali kepada sertifikat. Kalau sudah jadi sertifikat, kan udah income per kapita desa sudah tidak ada lagi masukan dari hal-hal desa. Makanya saya bilang, saya minta dengan Menteri Pertanahan regulasinya dirubah. Ketika terjadi transaksi maupun sertifikat adalah untuk desa. Karena kebutuhan oh belum, tapi saya sudah sampaikan. Sampai saya bilang, Pak, kepala saya bukan nggak mau, saya bilang. Kalau ada regulasinya, saya yakin Indonesia akan mau disertifikatkan semua. Saya yakin itu sebenarnya, saya jaminannya yakin itu sebenarnya. Saya terasa sekarang nih kan, Bapak Nasem kan disertifikatkan semua. Ya, terasa Pak Budi, udah nggak ada lagi pemasukan di desa. Tapi kan Sabtu Minggu kondangan harus jalan. Yang meninggal memang harga mati, mas orang meninggal. Nanti dulu deh, aku pegang uang ya baru mati, kan nggak mungkin. Nah inilah yang menjadi persoalan yang mendasar sebenarnya itu. Tapi saya percaya dengan teman-teman hebat. Kepada saya itu bagi saya adalah agen sosial. Setelah saya jadi pemimpin di desa. Kenapa? Beliau nggak ngeluh kok, berjalan aja seperti air mengalir. Amal gitu ya? Iya, dia mengalir aja gitu. Kalau mau kaya raya dari kepala desa salah gitu. Ya, bukannya salah kalau menurut rezeki dia ya silakan saja lah Pak Budi gitu kan. Tapi jangan jadi motivasi utama. Ya, bukan itulah. Arah kita adalah tadi ingin membangun sebuah desa dengan masyarakat desa sebagai pemimpin ya. Kalau arahnya tidak ke sana kita rugi juga kan. Kalau nggak niat tadi saya bilang, saya sering berbicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Dan jadi kalau kita jadi seorang pemimpin kepala desa, kalau inna amalu biniatnya salah, ini rugi dong. Jadi amal perbuatan kita tidak menjadi sebuah tabungan di akhirat nanti. Jadi kita juga harus ikhlas. Cuman kan tadi keikhlasan juga sebatas mana, ya kan? Nggak mungkin dia terus-terusan ikhlas dia sampai jual harta benda di rumahnya dia harus ngontrak kan? Nggak mungkin seperti itu kan? Jadi ada sebuah batasan-batasan. Nah, tapi saya bilang saya salut jujur setelah saya jadi kepala desa sampai 3 periode ini pos begitu tinggi ya operasional kepala desa nggak ada yang ngeluh, semangat aja. Gitu. Itu saya pikir. Walaupun di 2 tahun ini COVID terus. Iya, ya. Karena saya bilang sebelum terjadi ada dana desa kan senior saya kan dari dulu berjalan baik gitu kan. Bahkan lebih leluasa malah sesungguhnya menggali potensi desa kan. Karena aturan juga tidak terlalu banyak kan gitu. Saya pikir itu diantaranya. Terkait dengan pembangunan utara, apa harapan dari Bapak Ketua Umum APSI? Ini kan mau ngomong kan kepala desa jadi peran sentral di pelayanan ya. Nanti mungkin akan ada kota mandiri. Setelah nanti mungkin daerah aturan baru, mungkin mandiri atau kota baru ya. Mungkin nanti aturannya akan seperti BSD, seperti Sumarekon, seperti Tangsel. Nah, antisipasi jangan sampai tadi bilang kalau serta di mana kita sangat minim ruang untuk hijau, susah jadi lapangan bola. Bagaimana ke depan supaya jangan terjadi di daerah lain, terjadi di wilayah kita? Pertama bahwa para instansi terkait pemerintahan antara eksekutif dan legislatif yang ada dari daerah Pantura ini harus sinergik, harus punya kolaborasi yang baik. Dia harus punya rasa primordialisme, walaupun pada ending akhirnya akan menjadi nasionalisme, ya kan? Tapi tidak jadi kapitalisme ya. Nah, saya pikir itu sekarang harus sudah dimulai sinergitas antara legislatif, ya kan, dengan eksekutif. Apa yang harus disinergikan? Tadi saya bilang dimulai dari RUTR ke RDTR-nya dulu dibenahi. Kita punya peraturan daerah tahun 2020. Itu revisi dari peraturan daerah 2011. Berarti sudah hampir 9 tahun ya revisi. Yeah. Itu kewajiban. Nah, perda ini kan belum detail, belum ada RUTR. Ya, tadi nanti saya bilang, toh baru perda. Undang-Undang Dasar 45 saja kok diamandemen berkali-kali. Ya kan, kalau emang ini sangat urgen kebutuhan masyarakat di Tangerang bagian utara, kenapa tidak? Saya pikir Pak Bupati gak yakin dia akan mau menerima. Persoalannya sekarang siapa yang peduli mengkaji dari para wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan ini, orang utara. Jadi saya bilang tadi, yang harus sekarang dibenahi awal itu. Yang kedua adalah saya bilang antisipasi adalah SDM. Agar sejajar kita bisa sebagai pelaku di dalam, bukan sebagai penonton. Yang ketiga, saya bilang, kalau sudah SDM-nya bagus, kita sebagai pelaku, kita bisa bersaing dan berkompetisi sebagai kompetitor dengan masyarakat lainnya yang ada di kita. Saya pikir itu. Kalau berbicara nanti bagaimana
ke depan harus Tangerang bagian utara, mau desa kota mandiri dan sebagainya. Saya pikir itu nggak terlalu sulit. Ketika memang sudah terbenahi semua infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial lainnya, saya pikir dengan sendirinya berjalan seperti jalannya Tangerang Selatan kan. Kalau memang sudah kebutuhan yang sangat urgen harus mandiri, kenapa tidak? Kalau kita juga udah layak ke depan. Kalau saat ini saya bilang saya nggak berbicara kata tidak layak. Kenapa? Penataannya juga belum selesai kan, masih jauh. Tapi pengawalan sangat amat perlu. Boleh saja. Kayak kemarin saya lihat ada abang kita ya, Bung Barhum kan, dia bilang buat kerangka. Oke, kita setuju aja tuh. Kerangka perlu ya. Kalau kita lihat dari peta tata ruang, khususnya utara, ini kan kita lihat wilayah-wilayah kotaan seperti Teluk Naga, Kosambi, Selatan Timur, Selatan Induk, sampai Pak Haji sudah jelas mereka sudah diblok di sini pada lebih pada perdagangan dan jasa ya, plus perumahan. Artinya masih ada ruang hijau itu di wilayah Meri, Ronjo, Gunung Kaler, masuk wilayah-wilayah Sukadiri. Nah, berarti kita masih punya space lahan pertanian yang cukup kuat. Nah, pertanyaannya sejauh mana kira-kira kekuatan negara untuk menahan gerusan alih fungsi ini yang memang sudah sampai ke wilayah Aku Haji dan sekitar yang merupakan awalnya dulu adalah lumbung pangan kita. Oke, saya lihat kalau bicara lumbung pangan sebenarnya Tangerang bagian utara tidak terlalu produktif ya kalau saya pelajari. Contoh Teluk Naga dan Kosambi, saya pikir seperti hutan gambut bertahun-tahun, tidak menjadi sebuah produktivitas yang lebih baik. Dan saya lihat juga lahannya juga dimiliki oleh bukan orang-orang pribumi. Iya, segelintir orang bukan orang totalitas pribumi saya lihat kan. Nah, mungkin 99% petaninya petani penggarap semua. Iya, tadi saya bilang makanya tadi saya bilang saya pikir alih fungsi demi kebaikan ke depan, saya bilang itu sebenarnya. Tapi ingat loh, di Undang-Undang pasal 33, Dasar 45 jelas, ya kan? Bahwa bumi dan air dikuasai hajat hidup orang banyak demi kemakmuran rakyat. Dan ingat, daerah kita daerah pantai, ada sebuah undang-undang tentang pantai kan? Ketika 6 mil dari pinggir pantai itu adalah milik kabupaten. Undang-undang nomor 1. Iya, nomor 1 2014. Iya, kedua adalah 12 mil dari pinggir pantai itu ranah provinsi ya. Dan ini jangan sampai juga terjadi kita seperti di kawasan Anyer. Orang Anyer kalau mau masuk kayak bayar karena udah sekat-sekat. Padahal kan tadi ya kan bahwa ada ya itu milik publik sehingga jangan sampai. Nah, ini kan harus diatur juga nih dari sebuah undang-undang dasar 45 pasal 33 dibenahi, diperkuat oleh regulasi perdanya. Berarti Pak Lurah, Pak Ketua Umum sepakat dong untuk penolakan privatisasi lahan publik itu untuk komersial. Enggak, sebenarnya bukan sepakat ya. Artinya kita kondisional dan profesional. Kondisi-kondisi yang kita anggap memang udah saatnya harus kita arahkan ke sana, kenapa tidak? Tapi negara ambil alih. Iya, tapi ada pembenahan. Pembenahan, ada upaya agar lebih baik ke depan seperti apa. Ya gitu, misalnya kayak maaf nih, kayak Sukadiri ke sana kita lihat, itu kan masih potensi kan? Masih dipotensi dalam pertanian masih bisa dibenahi misalnya. Kenapa tidak? Jadi saya bilang tadi, kata kuncinya dari RUTR ke RTR itu. Ya. Tapi kan pantai publik kita, Tanjung Pasir dan lain kan jadi komersial itu. Iya, tadi kan saya bilang di sini Pemda harus punya keberanian membuat sebuah regulasi menjadi paten, diperdakan dengan baik. Tapi saya yakin dia ngerti dong bahwa tadi bumi air usaha orang banyak sekali negara demi kemakmuran rakyat. Dan sampai kalimat definisi makmur rakyat yang mana kan? Dan ini harus dipertegas juga gitu kan. Nah, tapi saya yakin kalau ada koordinasi dengan para pengembang, diajak bicara, musyawarah, saya yakin itu akan bisa Pak Budi. Saya pernah coba ketika kemarin kan ramai-ramai tentang tanah, kita clear and clear pelan-pelan. Saya jujur saya pelaku saat itu sampai saya sakit jujur. Saya datang ke beberapa desa-desa, Tugna Kosambi Poko Haji, saya rapat di Kecamatan Poko Haji terakhir, kita ajak bicara. Yuk gimana nih kita baiknya. Ternyata saya masuk ke eksekutif, bagian ke pemerintahan, saya masuk ke legislatif, bagian dewan, saya masuk ke pengusaha, dan saya masuk ke bagian rakyat yang ada diwakilkan oleh kepala desa. Alhamdulillah ada solusi. Nah, alhamdulillah ada solusi. Akhirnya kan damai kan dan kondusif. Daripada kita frontalisme, kemudian jadi radikalisme, ya kan, jujur, nggak mau napi kalau koran demo, ya Pak Budi tahu lah kita kalau ukuran demo. Tapi saya pikir kalau masih ada solusi yang terbaik, itu harus kita cari jalan tengah. Tapi bukan berarti kita lepas persoalan ini kan. Nah, saya yakin Pak Bupati bijak lah itu. Itu Pak Budi saya kira. Mungkin closing statement Pak ya dari pemaparan Pak Surta sebagai Ketua Umum APSI, kita bangga sebagai orang Tangerang khususnya ya, bahwa ada putra daerah kita yang bisa menjadi ketua umum. Mungkin harapan Pak Surta ke depan
untuk perkembangan desa ke depan yang lebih baik, bagaimana kira-kira? Yang lebih baik ke depan harapan saya adalah bahwa di mana mindset pola pikir kepala desa juga harus dirubah. Bukan lagi seperti dulu kala. Kenapa? Karena masa kita udah melek, bahkan informasi lebih cepat dia ketimbang kepala desa bahkan kan. Sudah digital ya. Iya, jadi artinya kita juga harus menyadari diri dan kita harus membenahi diri dan mau belajar. Sehingga mungkin ke depan kepala desa pun sudah berpikir bagaimana SDM desanya harus lebih baik. Bagaimana infrastrukturnya juga harus lebih baik. Bagaimana moralitasnya sangat amat penting, ya kan? Karena di handphone ini sudah berbahaya. Kalau bicara sebuah modernisasi globalisasi, kita tidak bisa dengan modernisasi dan globalisasi menutup diri. Kalau kita menutup diri, maka kita akan ketinggalan informasi baru dari daerah lain kan. Tapi kalau kita juga membuka diri dengan kebablasan tidak ada rem, ya tidak ada payungnya atau sebagai umbrellanya, maka akan kebablasan. Kenapa tidak mungkin sama antara budaya barat dengan budaya kita yang ketimuran. Nah, disinilah yang saya bilang bahwa adanya informasi transportasi ke globalisasi ini remnya kita adalah moralitas, akhlak, iya kan? Nah, dimulai dari apa? Dari pendidikan baik agama maupun umum. Saya pikir itu sebagai perkat untuk orang Tangerang bagian utara agar ke depan lebih baik, termasuk para pemimpin desa. Terkait gencarnya daerah baru, bagaimana pendapat Pak Surta? Saya oke setuju saja. Namun tadi saya bilang benahilah hal-hal yang akan membuat percepatan tersebut. Ya tadi saya bilang pada ending akhirnya sesungguhnya saya bilang tadi dengan adanya pengembang kita sambut baik itu. Karena ya tadi saya bilang kan kita udah puluhan tahun lah. Kita udah ketinggalan dong dengan Tangerang Selatan, Tangerang Tengah. Wah apalagi kita udah awal ya apalagi kota Tangerang kita udah ketinggalan. Sekarang tinggal bagaimana membuat sebuah kondusif, kita menjamin para investor invest di daerah kita biar nyaman, aman, dan dia pun bagi investor ada sebaliknya berikan sebuah kontribusi untuk meningkatkan misalnya nilai jual harga lebih baik sehingga masyarakat sejahtera, ya kan? Sehingga balancing di situ ada. Itu harapan saya pikir. Sehingga ketika jadi kota mandiri pun kita tidak transisi dan tersisi. Jadi kita tidak menjadi tamu. Kita tidak menjadi tamu. Saya yakin semua pasti kalau bicara sebuah perubahan ada negatif positifnya, pasti ada pengorbanannya. Saya pikir itu pasti konsekuensi logis itu pasti ada apapun. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Surta atas waktunya. Mudah-mudahan podcast ini bisa membawa manfaat untuk masyarakat serta warga Banten khususnya wilayah Tangerang. Sehingga kita harapkan dari kesimpulan tadi adanya akselerasi pembangunan seimbang antara pengembang, negara serta masyarakat. Jadi membangun boleh tapi semua tetap dampaknya tujuan adalah untuk membentuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin Ustaz. Ya. Terima kasih atas apresiasinya dan mudah-mudahan semua selalu sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pesan saya yang terakhir, janganlah jadi orang kebanyakan, tapi muncullah di antara orang banyak. Itu harapan kita. Yang kedua adalah hidup ini cuma satu kali. Oleh karena itu kita berpikir yang penuh arti demi manfaat untuk orang banyak. Itu saya pikir. Terima kasih.